Dalam hal ini, menggunakan pil remodeling, tidak peduli cacat apapun yang dimiliki tubuh, pil ini dapat membuatnya tumbuh dan mengembalikannya ke keadaan semula. Selama memiliki pil remodeling, dia akan dapat hidup kembali. Dengan pohon anggur Phoenix ini, orang-orang ini akan diselamatkan. Dan Tama awalnya berpikir bahwa jenis pohon anggur Phoenix ini, yang hanya muncul dalam legenda, dia mungkin tidak dapat menemukannya selama beberapa dekade. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa ketika dia datang ke Meksiko saat ini, sesuatu seperti ini akan terjadi di ruang operasi bawah tanah. Dia sangat bersemangat, dan pada saat yang sama dengan hati-hati mengamati gelang yang diberikan wanita tua itu kepadanya. Kelihatannya coklat tua, tapi setidaknya sepertiga dari garis itu seterang darah, dan ketebalan keseluruhannya kira-kira setebal jari kelingking, yang bisa dilihat, ini seharusnya pohon anggur yang berhutan, yang telah direbus dan dipanaskan, lalu dengan hati-hati ditekuk untuk membuat perhiasan. Dan hal ini tampaknya agak berbeda dari pokok anggur cikwet biasa. Yang paling penting adalah pohon anggur Phoenix ini, yang tampaknya memiliki tekstur yang lebih halus, dan hampir tidak ada pori-pori di permukaan, dan itu seperti darah segar. Warnanya sangat cerah, dan cocok dengan bahannya. Sepintas, ini adalah jenis tekstur yang sulit untuk disintesis secara artifisial. Namun, sulit bagi Tama untuk menilai untuk sementara waktu, apakah benda ini benar-benar pohon anggur Phoenix yang tercatat dalam 9 kitab suci surga yang mendalam. Jadi dia tanpa sadar bertanya, "Nyonya, apakah Anda yakin bahan gelang ini disebut pohon anggur Phoenix?" "Tentu," wanita tua itu berkata dengan sangat tegas, "gelang ini diturunkan dari nenek moyang kami. Saya mendengar dari nenek saya bahwa nenek moyang kami berlatih pengobatan di dinasti Tang selama lebih dari 200 tahun. Kemudian, selama pemberontakan Ansi, 4 generasi tua, menengah, muda dan muda, semuanya meninggal kecuali seorang anak berusia 6 tahun. Sejak itu, keterampilan medis leluhur telah benar-benar hilang, tapi leluhur yang selamat mewarisi gelang ini dari kakeknya. Kakeknya memberitahunya bahwa gelang ini terbuat dari tanaman merambat Phoenix dan sangat berharga. Dia ingin dia meneruskannya, jadi gelang ini telah diturunkan hingga hari ini." Pria muda di sebelahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam ketika dia mendengar ini. "Saya memiliki banyak penelitian tentang tanaman, mengapa saya tidak pernah mendengar hal semacam ini? Selain itu, seberapa berharga gelang kayu yang diturunkan dari nenek moyangmu?" Wanita tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan kosong, "Saya tidak tahu apa itu anggur Phoenix. Saya tidak tahu seperti apa bentuknya di alam, dan saya tidak tahu persis berapa berharganya gelang ini. Sejujurnya, saya juga bingung. Gelang ini diberikan kepada saya. Di sini, saya hanya bertanggung jawab untuk merawatnya dengan baik, tapi saya tidak tahu apa bedanya dengan benda ini." Setelah berbicara, dia menatap Tama dengan sedikit malu, dan berkata, "Tuan Renza, saya tidak sengaja membuat cerita. Mengapa saya berbohong kepada Anda? Hanya saja Anda menyelamatkan saya, tetapi saya seorang wanita tua yang miskin dengan apa-apa untuk hidup. Kebaikan dan kebajikan Anda tidak dapat dibalas, jadi saya memberi Anda satu-satunya hal berharga yang saya miliki sebagai ucapan terima kasih. Mungkin tidak ada sesuatu yang berharga tentang hal ini, tetapi memang telah diturunkan dari nenek moyang kita sampai hari ini. Bahkan jika itu tidak memiliki nilai praktis, itu memiliki beberapa nilai sejarah, dan saya harap Anda menyukainya." Tama mengangguk ringan, mengambil pohon anggur Phoenix di tangannya, dan melihatnya dengan sangat serius untuk waktu yang lama. Setelah waktu yang lama, dia tiba-tiba teringat catatan dalam 9 kitab suci surga yang mendalam, dan menilai keaslian pohon anggur Phoenix sebenarnya sangat sederhana. Selama aura disuntikkan ke dalamnya,
Anda dapat merasakan gelombang kekuatan obat yang dirangsang oleh energi spiritual. Jadi, Tama memasukkan sedikit energi spiritual ke dalamnya. Dia secara sadar mengendalikan masuknya energi spiritual, dan hanya menggunakan sedikit untuk mencari tahu. Tetapi yang tidak dia duga adalah, energi spiritual ini seperti batu yang mengaduk 1000 gelombang, dan sepertinya ada kekuatan di dalam gelang di tangannya yang mulai melonjak. Tama terkejut, dan dengan cepat mengambil kembali semua energi spiritualnya, kemudian menatap wanita tua itu, dan bertanya dengan serius, "Nyonya, apakah Anda benar-benar ingin memberi saya gelang ini?" "Ya." Wanita tua itu mengangguk berulang kali, berterima kasih kepada Tama berkata, "Tuan Renza, Anda menyelamatkan putra bungsu saya. Jika Anda menyukai gelang ini, saya akan memberikannya kepada Anda." Tama sangat terkejut, gelang ini sangat berharga baginya, dan jika dia memperbaiki pil renovasi, bisa menyelamatkan banyak orang, dan mungkin akan lebih berguna saat menyempurnakan ramuan obat tingkat tinggi lainnya di masa depan. Apa yang lebih langka adalah bahwa meskipun pohon anggur Phoenix sangat langka, itu benar-benar digunakan untuk alkimia. Jika dia memurnikan sekumpulan pil remodeling, maka mungkin 1/10 dari mereka tidak akan digunakan. Memikirkan hal ini, Tama berkata kepada wanita tua itu, "Nyonya, ini adalah harta keluarga Anda. Saya benar-benar merasa tidak pantas untuk menerimanya. Jadi mari kembali dan tinggalkan saya nomor kontak, dan ketika saya kembali ke Indonesia, saya pasti akan datang berkunjung." Bahkan, Tama ingin memberi wanita tua itu pil peremajaan secara langsung. Tidak mudah bagi wanita tua untuk menjalani hidup ini, dan sekarang dia telah direduksi menjadi tempat seperti itu, dan tubuh serta jiwanya telah mengalami banyak kerusakan. Dalam hal ini, jika dia memberinya pil peremajaan, dan kemudian memberinya banyak uang, itu tidak hanya akan memungkinkan dia untuk hidup beberapa tahun lagi, tetapi juga biarkan dia dan putranya menghabiskan sisa hidup mereka dalam damai, dan mereka dapat memikirkan anak yang lebih bahagia dan hidup yang stabil selama sisa hidup mereka. Namun, Tama tahu bahwa dia tidak bisa memberinya pil peremajaan secara langsung dalam keadaan seperti itu. Lagi pula, obat mujarab ini benar-benar terlalu berharga, dan jika para prajurit front kataklismik melihatnya, mereka mungkin merasa tidak adil. Mustahil bagi mereka untuk mengetahui betapa berharganya gelang yang tampaknya tidak berharga ini baginya. Mereka hanya akan merasa bahwa mereka bekerja keras dan mempertaruhkan hidup mereka untuk melakukan sesuatu untuknya. Tapi dia memberi seorang wanita tua yang diselamatkan dan putranya 2 ramuan yang tak ternilai harganya, dan obat mujarab ini, bagi mereka yang berkecimpung dalam seni bela diri, bahkan lebih tak habis-habisnya. Akibatnya, pasti akan ada celah di hati mereka. Seperti kata pepatah, Anda tidak akan menderita kemiskinan tetapi menderita ketidakrataan. Bagaimana dia bisa membiarkan prajuritnya merasa kecewa? Adapun pil penyelamat darah yang dia berikan kepada putra wanita tua tadi, Tama percaya bahwa mereka harus menerimanya sampai batas tertentu. Bagaimanapun, wanita tua itu sudah sangat tua, dan dia telah kehilangan 3 putra satu demi satu, dan dia akan kehilangan putra terakhirnya. Dia membantunya saat ini. Oleh karena itu, Tama berencana untuk tidak memberikan pil peremajaan untuk saat ini, dan kemudian mengunjunginya setelah kembali ke Indonesia. Pada saat itu, dia tidak hanya akan memberi wanita tua itu pil peremajaan, tetapi juga membantunya memecahkan semua masalah dalam hidup. Begitu wanita tua itu mendengar Tama mengatakan bahwa dia akan mengunjunginya nanti, dia dengan cepat berkata, "Tuan Renza, saya seharusnya membawa anak bungsu saya untuk mengunjungi Anda setelah kembali ke rumah. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda datang ke rumah saya?" Tama tersenyum sedikit dan berkata dengan serius, "Nyonya, Anda tidak perlu terlalu memikirkannya. Setelah hari ini, saya akan membiarkan para prajurit dari front kataklismik menyelesaikan kalian berdua terlebih dahulu,
dan ketika waktunya tepat, saya secara pribadi akan mengantar kalian berdua kembali ke Indonesia." Wanita tua itu mengerutkan bibirnya dan ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan penuh syukur, kalau begitu saya akan merepotkan Anda, Tuan Renza. Kedua paspor kita diambil dan dibakar oleh orang-orang ini, dan kami tidak punya uang. Bahkan jika Anda membiarkan kami pergi sekarang, kami tidak punya cara untuk kembali ke Indonesia sendiri." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.